Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 27 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh peribadatan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini berjudul Paulus. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Tugas berat yang telah disampaikan kepada Paulus saat ia berbincang dengan Ananias semakin membebani hatinya. Ketika menanggapi undangan, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Paulus untuk pertama kalinya memandang wajah pria saleh ini. Ananias di bawah ilham Roh Kudus berkata kepadanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kisah Para Rasul 22, ayat 13 sampai 16. Kata-kata ini selaras dengan perkataan Yesus sendiri, yang ketika ia menangkap Saulus dalam perjalanan ke Damaskus, menyatakan, Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kisah Para Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Selagi merenungkan hal-hal ini dalam hatinya, Paulus semakin memahami makna panggilannya untuk menjadi Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Efesus 1 ayat 1. Panggilannya datang bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Galatia 1 ayat 1. Besarnya pekerjaan yang ada di hadapannya mendorongnya untuk banyak mempelajari kitab suci
agar ia dapat memberitakan Injil, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 1 Korintus 1 ayat 17. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Dikutip dari The Review and Herald, tanggal 30 Maret 1911. Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus, pada awalnya adalah seorang Farisi yang fanatik, terdidik dan cerdas di bawah bimbingan seorang guru besar, rabi terkemuka bernama Gamaliel, serta dididik taat kepada hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Dia seorang Yahudi, lahir di kota Tarsus, sebuah kota penting di zaman Kekaisaran Romawi, dan juga seorang warga negara Romawi. Oleh sebab itu, dia percaya bahwa Yesus dan para pengikutnya, orang-orang Kristen, sebagai ancaman terhadap hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Mereka layak untuk dibinasakan. Dengan semangat yang membara, ia meminta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Kisah 9 ayat 2. Ia percaya bahwa tindakannya benar sebab direstui oleh imam besar. Misinya jelas untuk menangkap semua orang Kristen, menyeret mereka ke Yerusalem, memasukkan mereka ke penjara, dan bahkan membunuh jika diperlukan. Kisah 9 ayat 3. Namun, di tengah jalan dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan membutakannya. Selanjutnya, apa yang terjadi kepadanya? Kita baca dalam Kisah 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, cahaya tersebut bukan sekedar cahaya. Ini adalah sebuah pertentangan yang membuat pergolakan hebat dalam batinnya. Tuhan sebagaimana dia percayai bukanlah Tuhan Yesus, melainkan Tuhan yang menurut para imam dan tradisi orang Yahudi serta tidak dikenalnya selama ini. Yang dia bela dengan pedang, ternyata yang dia buru saat ini bersuara dan bahkan menuduhnya melakukan penganiayaan kepadanya. Lalu dia bertanya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Selanjutnya kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata di dalam buku Kisah Para Rasul atau The Acts of the Apostles, halaman 115, paragraf 1. Tetapi Saulus mengerti kata-kata yang dikatakan, dan kepadanya dinyatakan dengan jelas seorang yang berbicara, Anak Allah. Dalam rupa yang mulia berdiri di hadapannya, ia melihat yang tersalib itu. Ke atas jiwa orang Yahudi yang terpukul itu, gambaran wajah Juru Selamat ditanamkan selama-lamanya. Perkataan yang diucapkan menusuk lubuk hatinya dengan tenaga yang dahsyat. Ke dalam ruang pikirannya yang gelap, di sanalah tercurah suatu banjir terang, menyatakan sifat tidak tahu dan kesalahan kehidupannya yang dulu, dan keperluannya yang sekarang tentang terang Roh Kudus. Kisah selanjutnya kita bisa baca dalam pasal 9 ayat 6 sampai 18, menyatakan bahwa pertobatan Saulus adalah momen perubahan yang drastis. Bukan sekedar perubahan nama,
tetapi perubahan identitas, misi, dan hati. Dari seorang penganiaya jemaat, Saulus berubah menjadi Paulus, seorang rasul dan pembawa Injil. Dalam 3 hari kegelapan, setelah perjumpaannya dengan Kristus, ia kehilangan penglihatannya secara fisik, namun justru memperoleh penglihatan rohani yang sejati. Tangan kasih Ananias, utusan Tuhan, membuka matanya, menegaskan bahwa bukan argumen teologi atau perdebatan doktrin yang mengubahkan, melainkan pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus yang mengubahnya. Yang dulu membenci, kini rela mati karena kasih kepada Kristus. Yang dulu menghancurkan, kini membangun. Pertobatannya menjadi bukti nyata bahwa tidak ada hati yang terlalu keras. Tidak ada orang yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Paulus menerima panggilan Yesus untuk menjadi pelayan dan saksi baginya. Yesus sendiri yang menetapkan Paulus untuk memberitakan Injil, membawa orang dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Kisah 26 ayat 16-18. Panggilan ini ditegaskan kembali oleh Ananias yang menyuruh Paulus bangkit, dibaptis dan menjalankan tugasnya sebagai saksi Kristus. Kisah 22 ayat 13-16. Paulus semakin menyadari bahwa panggilannya bukan dari manusia, melainkan langsung dari Allah dan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 1. Kesadaran ini mendorongnya untuk mendalami kitab suci dan memberitakan Injil bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus, agar iman orang-orang tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia. 1 Korintus 1 ayat 17, 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Kisah pertobatannya inilah yang Paulus nyatakan di hadapan Raja Agripa II dan juga Gubernur Festus, sebagaimana ayat inti renungan malam ini di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 13. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus dan memberikan misi baru, menjadi pelayan dan saksi untuk memberitakan terang kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi, agar mereka bertobat dan menerima pengampunan. Paulus membela diri di hadapan Raja Agripa II dengan menceritakan bagaimana ia bertobat setelah bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Ia diutus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Meski dianggap gila oleh Festus, Paulus bersaksi dengan berani. Raja Agripa II hampir diyakinkan dan para pejabat mengakui bahwa Paulus tidak bersalah. Tetapi karena sudah naik banding ke Kaisar, proses hukum harus dilanjutkan. Artinya, meskipun Agripa menganggap Paulus tidak bersalah, keputusan akhirnya tetap bergantung pada Kaisar Roma, karena Paulus memilih naik banding ke pengadilan tertinggi. Sehingga dia tetap ditahan sampai kasusnya diputuskan di Kekaisaran Roma, sebagaimana ayat 32. Kita ketahui dalam sejarah akhir hidup Paulus sebagai martir yang setia di Roma sekitar tahun 64 sampai 68 Masehi, semasa pemerintahan Kaisar Nero. Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus, pelajaran penting dari kesaksian Paulus kepada Raja Agripa adalah keberanian dalam bersaksi meskipun dalam situasi yang menekan. Pentingnya Injil sebagai penggenapan harapan bagi manusia, serta seruan untuk bertobat dan mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang telah bangkit. Paulus menunjukkan bahwa ia tidak hanya membela diri, tetapi berusaha juga meyakinkan Raja Agripa II akan kebenaran Injil dan pentingnya menjadi pengikut Kristus. Biarlah renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi terang dan saksi bagi orang lain, sama seperti Paulus, sehingga banyak orang datang kepadamu dan bertobat. Tolong kami agar hidup senantiasa menuruti kehendak-Mu, dan nama-Mu kami puji dan muliakan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Ampunilah kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.